Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto datang ke Bali dan langsung menghadiri kampanye bahagia Golkar Badung bersama Prabowo Gibran menuju kemenangan satu putaran di lapangan Pratu Pekak Rawik, Banjar Blumbang, Desa Penarungan Mengui, Badung, Bali pada Sabtu, 13 Januari 2024. Tak tanggung-tanggung para kader Golkar Bali diminta membuat perubahan menjadi pemenang pada pemilu 2024. Bahkan Airlangga Hartarto mendorong target nasional pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran dalam satu putaran. Tak hanya itu, duet pasangan Prabowo Gibran ditargetkan meraih suara di atas 50%. Sementara Partai Golkar target nasional minimal 20% harus terpenuhi. Untuk itu, Partai Golkar harus menjadi nomor satu di Bali untuk membuat perubahan peta politik di Bali. Jika kemenangan itu mampu diraih, maka Partai Golkar bisa mengusung kepala daerah. Seluruh kader Partai Golkar yang akan mempersiapkan diri untuk memenangkan Prabowo Gibran sekaligus Partai Golkar. Namanya antara potensi dan target tentu kita maksimalkan. Pak, tapi dari timnya Ganjar, dari PDI dia menargetkan 95%. Dari Bali sendiri Pak, kalau dari... Saya nggak berkomentar terhadap paslon lain. Ketua umum partai tidak ada yang otoriter. Selain itu, Ketua DPD 1 Partai Golkar Bali, Inyoman Sugawokori, diinstruksikan Airlangga Hartarto untuk meningkatkan suara pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 pada tingkat provinsi dari 8 kursi menjadi 14 kursi di tingkat 1 Bali. Hal tersebut bisa terwujud lantaran kesiapan Partai Golkar saat ini lebih baik dari pemilu sebelumnya. Di hadapan 5.000 kader yang hadir dalam kampanye bahagia Golkar Badung, Ketua DPD 2 Partai Golkar Badung Wayan Suyase diutus Airlangga Hartarto untuk bertarung dalam Pilkada Badung 2024 mendatang. Mengingat Wayan Suyase sebagai salah satu kandidat yang mampu mengubah posisi Partai Golkar di Bali khususnya di Kabupaten Badung. Golkar saat ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Kelihatan Golkar sudah lebih siap memenangkan pemilu 2024. Oleh karena itu, pemilu tinggal 31 hari. Saya ingatkan kepada seluruh kader Golkar yang ada di sini. Mari kita bangkit menangkan Partai Golkar di Kecamatan Badung, di Kabupaten Badung, di Bali, dan di Indonesia. Siap? Sanggup? Sekarang DPRD itu kan 8 provinsi, betul? Itu linear dengan Badung yang 8. Nah, oleh karena itu tadi Badung ketuanya yakin nambah 100%. Maka juga saya minta Pak Sugawokori untuk nambah DPRD provinsi kita dari 8. Saya tidak minta naik 100%. Saya diskon 20%. Jadi saya cuma minta 14. Sanggup nggak? Siap? Itu baru namanya perubahan. Perubahan dari Partai Golkar posisi sekarang menjadi nomor 1 dan Pak Prabowo Gibran satu putaran. Satu putaran artinya berapa persen? 50 lebih. 50 plus 1. Artinya Prabowo Gibran harus menang di atas 50%. Kalau Prabowo Gibran di atas 50%, maka Partai Golkar minimal 20%. Siap? Karena dengan angka 20%, kita mengusung bupati bisa, gubernur bisa, presiden bisa. Siap? Sanggup? Dalam orasinya, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Badung Wayan Suyase berusaha semaksimal mungkin meningkatkan jumlah kursi, setidaknya 85% mampu terpenuhi dari awalnya 7 kursi, saat ini minimal 12 kursi dapat diraih di target 100% atau 14 kursi di DPRD Kabupaten Badung. Tak main-main, ditegaskan Wayan Suyase siap mundur jika kursi legislatif di Badung tidak mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan semangat kebersamaan Partai Golkar, kader-kader terbaik Partai Golkar
yang siap maju dan bertempur 2024 hadir ke sini kurang lebih 5.000 melalui masanya masing-masing melalui Partai Golkar. Itu yang terpenting. Setiap masa ada orangnya. 2024 adalah masa Golkar. Masa Golkar. Baru ada 7 DPR di kabupaten dan saya bertanggung jawab, saya jamin paling banyak naiknya 85% di Kabupaten Badung. Sekali lagi dari 7 target 100%, 14 kursi, tapi paling jelek 12 pasti. Dan jika itu tidak tercapai, mohon maaf Pak Ketua, saya siap hormat tetap pada Ketua Umum. Saya turun selaku Ketua Partai Golkar di Badung jika tidak 12. Artinya apa? Kita diberi jabatan walaupun setingkat DPD Golkar Badung, tapi kita harus memberikan sesuatu yang terbaik sesuai dengan instruksi apa yang digariskan oleh partai di atasnya. Selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Badung, Wayan Suyase memberanikan diri melakukan kampanye partai politik peserta pemilu di desa kecil, yakni Desa Penarungan Mengui, seperti yang digariskan undang-undang. Dengan semangat kebersamaan, kader-kader terbaik Partai Golkar siap maju dan bertempur pada pemilu serentak tahun 2024 yang berjumlah 5.000 orang. Sesuai instruksi pusat, Partai Golkar harus meraih kemenangan Pileg 2024 baik kabupaten atau kota, provinsi, dan DPR RI hingga menang Pilpres termasuk ujung-ujungnya menang Pilkada. Mengingat setiap zaman ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 adalah masa Partai Golkar. Untuk itu, para kader, simpatisan, dan pendukungnya diajak secara bersama-sama membesarkan Partai Golkar dengan menjaga kekompakan, loyalitas, dan dedikasi sehingga Prabowo Gibran diusung Partai Golkar wajib menang pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Karena efek Prabowo Gibran bicara Bali dan Badung khususnya, jika beliau menang akan ada penyeimbang kewilayahan di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali pada umumnya. Itu yang terpenting. Kita tidak ingin politik itu single yang harus berbicara kepentingan dalam konteks di pemerintahan. Mari kita sejajarkan tugas dan fungsi masing-masing untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat, di mana pemilih-pemilih kita yang harus kita pertanggungjawabkan. Pada prinsipnya kami mendukung bersama instruksi partai DPD 1 begitu pada Korwil, kami siap bahu-bahu untuk menjaga marwah Partai Golkar. Oleh karena itu tidaklah berlebihan kalau kami berpendapat Wayan Suyase adalah kader yang mampu kita jadikan pemimpin masa depan di Kabupaten Badung ini. Setuju? Ada satu syaratnya. Syaratnya adalah kita harus menangkan minimal 20% Golkar di Badung ini. Sanggup? Sanggup? Kalau 20% minimal dapat kita penuhi, berarti kita layak mengajukan calon bupati dan wakil bupati. Itulah syarat utama yang kami persyaratkan. Jika target terpenuhi, maka akan ada penyeimbang kewilayahan di Kabupaten Badung dan Bali pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan pihaknya tak ingin politik single majority, namun tugas dan fungsi masing-masing disejajarkan untuk memberikan hal terbaik bagi masyarakat pemilihnya guna menjaga marwah Partai Golkar. Dari Badung, Bali, tim JBM TV melaporkan.